Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Kita akan membahas kisah horor yang pasti bikin merinding. Pabrik terbengkalai dan sosok bertanduk yang mengerikan. Pastikan kalian menonton sampai habis, karena ketegangan dan kejutan ada di setiap detiknya. Saat itu malam yang gelap, udara begitu dingin, dan hanya suara angin yang terdengar dari luar. Aku bersama beberapa teman memutuskan untuk menjelajahi pabrik tua yang sudah lama terbengkalai. Pabrik itu sudah lama ditutup, tak ada aktivitas, hanya dibiarkan begitu saja seolah dilupakan oleh waktu. Tidak ada yang berani masuk ke sana, tapi kami, dengan rasa penasaran dan sedikit keberanian, memutuskan untuk menantang ketakutan. Kami memasuki area pabrik melalui gerbang yang hampir roboh. Begitu langkah pertama kami menginjak tanah, suasana mulai terasa aneh. Bau busuk dari tempat yang lama tak terjamah oleh manusia langsung menyapa. Dinding-dinding pabrik yang retak dan berlubang tampak menakutkan, dan lantai yang berderit di setiap langkah kami memberikan kesan bahwa tempat ini menyimpan banyak rahasia. Di dalam, suasana semakin mencekam. Cahaya dari senter kami hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter, menciptakan bayangan aneh di setiap sudut. Kami berjalan perlahan, mendengarkan suara gemerisik dari dalam dinding. Tiba-tiba, salah satu temanku yang berjalan di depan berhenti dan menoleh ke belakang dengan ekspresi cemas. "Ada yang aneh di sini," katanya dengan suara bergetar. Kami semua merasakan hal yang sama, tetapi tidak ada satupun dari kami yang ingin mengakui rasa takut itu. Kami melangkah lebih dalam, dan saat itulah kami mendengar suara seperti langkah berat dari jauh. Suara itu semakin mendekat, dan semakin jelas terdengar di antara kekosongan pabrik yang sunyi. "Ada orang lain di sini?" tanya temanku dengan suara gemetar. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan mereka bahwa itu hanya suara dari bagian pabrik yang sudah rusak. Namun, semakin lama suara itu semakin keras, dan terasa sangat dekat. Tiba-tiba, cahaya senter kami jatuh pada sesuatu yang tak pernah kami duga. Sebuah sosok berdiri tegak di ujung lorong yang gelap. Sosok itu tampak tinggi, dengan tubuh kurus dan wajah yang gelap, namun yang paling mengerikan adalah tanduk-tanduk hitam yang melengkung keluar dari kepalanya. Tanduk itu begitu besar, seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain. Kami terpaku, tubuh kami beku, tak mampu bergerak. Sosok itu menatap kami dengan mata yang kosong, namun ada sesuatu yang mengintimidasi dari tatapan itu. Perlahan, ia mulai bergerak, mendekati kami dengan langkah-langkah berat yang seakan mengguncang lantai. Tiba-tiba, temanku yang paling dekat dengan sosok itu berteriak, lari keluar dari lorong, dan kami semua tanpa pikir panjang ikut berlari mengikuti jejaknya. Dalam kebingungan, kami berlari tanpa arah, tidak tahu kemana harus pergi. Ketika kami akhirnya sampai di luar, pabrik itu tampak seperti sebuah tempat yang tidak pernah ingin kami dekati lagi. Tapi, yang paling mengerikan bukan hanya sosok bertanduk itu. Setelah beberapa hari, aku mulai mendengar suara-suara aneh lagi, seakan ada sesuatu yang mengikuti kami, mengintai kami dari tempat yang jauh. Beberapa hari setelah kejadian itu, perasaan aneh terus menghantui pikiranku. Setiap malam, suara langkah berat itu seakan mengikuti, semakin dekat, seolah ada sesuatu yang mengejar. Temanku yang lain juga merasakan hal yang sama. Kami mulai terjaga setiap malam, merasa seperti ada yang mengawasi kami, dan setiap kali aku menoleh ke belakang, hanya kegelapan yang menyambut. Aku mencoba untuk melupakan kejadian itu, mencoba untuk meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi setiap kali aku menutup mata, wajah sosok bertanduk itu muncul kembali dalam ingatanku.
Pikiranku terus berputar, bertanya-tanya siapa dia sebenarnya, dan mengapa dia ada di pabrik itu. Suatu malam, aku memutuskan untuk kembali ke pabrik. Rasa penasaran yang tak tertahankan menguasai diriku. Aku tidak bisa tidur, pikiranku terus dihantui oleh sosok itu. Aku harus tahu lebih banyak. Tanpa memberitahu siapapun, aku pergi sendirian ke pabrik. Malam itu, pabrik tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah tempat itu sendiri menelan cahaya. Aku membawa senter dan melangkah masuk, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Setiap langkahku bergema di antara dinding yang rapuh, dan suara berderit dari lantai yang tak terjaga membuat suasana semakin mencekam. Ketika aku sampai di tempat yang sama di mana kami pertama kali melihat sosok itu, aku berhenti. Rasanya ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan meskipun hanya ada aku sendirian di sana, aku merasa seolah ada ribuan pasang mata yang mengawasi dari kegelapan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakangku, seperti bisikan halus yang hanya bisa didengar jika kau sangat dekat. Aku menoleh cepat, namun tidak ada siapapun. Namun, di sudut pandangku, ada sesuatu yang bergerak cepat, sesosok bayangan besar yang melintas di antara tiang-tiang pabrik yang rapuh. Aku mulai merasa ketakutan, tetapi rasa penasaran lebih besar. Aku mengikuti bayangan itu, bergerak hati-hati, namun setiap kali aku bergerak, suara langkah kaki itu semakin jelas, semakin berat. Sesekali aku menoleh, tapi tak ada apa-apa selain kegelapan. Kemudian, tiba-tiba, bayangan itu berhenti. Di depanku, muncul sosok itu lagi, sosok bertanduk yang mengerikan. Namun kali ini, ia berdiri lebih dekat, lebih jelas, seolah menunggu aku untuk mendekat. Aku bisa melihat dengan jelas tanduk-tanduk besar yang melengkung ke belakang, wajahnya yang penuh kebencian dan tatapan kosongnya membuat darahku membeku. Malam-malam setelah kejadian itu semakin sulit untuk dijalani. Setiap kali aku menutup mata, wajah sosok bertanduk itu kembali menghantuiku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Rasa takut dan ketegangan terus menghantui setiap gerakan dan setiap pikiran. Beberapa hari setelah aku kembali dari pabrik, kejadian aneh mulai terjadi. Pintu rumahku tiba-tiba terbuka sendiri di tengah malam, dan aku bisa mendengar suara langkah kaki yang datang dari ruang tamu, meskipun aku tinggal sendirian. Beberapa kali, aku melihat bayangan sosok itu berdiri di sudut-sudut ruangan, tatapannya yang kosong mengikutiku dimanapun aku berada. Suatu malam, aku memutuskan untuk menemui teman-temanku yang ikut bersamaku saat pertama kali pergi ke pabrik. Aku merasa ada sesuatu yang mengikat kami semua, sebuah rasa takut yang tak bisa kami hindari. Kami berkumpul di rumah salah satu temanku, membicarakan kejadian-kejadian yang semakin aneh. Tiba-tiba, saat kami sedang berbicara, pintu rumah temanku terbuka dengan keras, dan di ambang pintu, berdiri sosok itu. Sosok bertanduk yang selama ini kami takuti. Kami semua terdiam, tubuh kami membeku. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya berdiri mematung di sana, menatap kami dengan mata kosong yang penuh kebencian. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya, dan sesaat kemudian, kami merasa seolah-olah kami tak bisa bernapas. Udara terasa semakin berat, dan kami merasa seperti terperangkap dalam dunia yang asing, di luar kendali kami. Dengan sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan kami dengan rasa ketakutan yang mendalam. Kami tahu bahwa ini bukan akhir dari teror yang kami alami. Sosok itu masih ada di luar sana, mengintai kami, dan setiap langkah kami terasa seperti berada di bawah pengawasan mata yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Sosok bertanduk itu terus menghantui kami. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang bisa kami tuju untuk melarikan diri dari ketakutan ini. Kemudian, suatu malam, aku memutuskan untuk kembali ke pabrik itu,
satu-satunya tempat yang bisa memberi jawaban atas segala yang terjadi. Dengan keberanian yang tersisa, aku melangkah ke dalam kegelapan pabrik yang kini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Saat aku sampai di tempat yang dulu aku lihat sosok itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada lagi bayangan yang mengintai. Semuanya terasa sangat sunyi. Namun, tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, sebuah suara terdengar, suara bisikan yang sangat familiar, seperti suara yang pernah aku dengar sebelumnya. Aku berbalik dan melihat sosok bertanduk itu berdiri di belakangku, lebih dekat dari sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tidak lagi kosong, melainkan dipenuhi dengan ekspresi kebencian yang begitu nyata. Dan di matanya, aku melihat bayangan masa laluku, bayangan ketakutan yang selama ini aku coba lupakan. Ini belum berakhir, bisik sosok itu dengan suara yang mengerikan. Dan dengan itu, aku tahu bahwa teror ini tidak akan pernah berakhir. Sosok itu akan terus mengikutiku, menghantui kami, sampai waktu yang tak terduga datang untuk mengakhiri semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita kali ini bisa memberikan pengalaman yang menegangkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kalian merasa tertantang. Jika belum, pastikan kalian subscribe agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor seru lainnya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga diri kalian.